Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kita masuk pada satu buah materi yang rutin yang diselenggarakan pada hari Senin malam. Ini materi basic kita sebutnya, karena ini adalah dasar dari sebuah bisnis yang sedang kita geluti bersama, yaitu bisnis Shanghai. Bisnis kopi SH Juara Cafe, rencana marketing dan manfaat Ganoderma bagi kesehatan. Dengan sama-sama mengucapkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Nah, kenapa Shanghai? Itu Shanghai ini satu perusahaan yang sangat-sangat baru. Terdengarnya juga mungkin asing ya. Shanghai agak susah kita mungkin membacanya. Tapi tapi ini juga yang menarik. Ini juga menarik. Ini adalah perusahaan yang ternyata perusahaan ini sudah lama. Jadi perusahaan ini sudah berada di Taiwan itu dimulai sejak tahun 1987. Perusahaan yang sudah 36 tahun. Bukan perusahaan yang baru 1-2 tahun. Bukan perusahaan yang bagi saya ini perusahaan yang sangat serius. Karena komitmennya sampai 36 tahun. Ya, dan di Malaysia sudah dari 1988, 35 tahun. Di Singapura 21 tahun, di Thailand 25 tahun, Hong Kong 19 tahun, di Myanmar 12 tahun. Bagi saya ini perusahaan yang levelnya kelas dunia, bukan perusahaan yang baru. Jadi ya bagi saya sih apa seru, seru perusahaan yang baru. Tapi saya yakin ini suatu saat akan mendunia, akan lebih luas lagi jangkauannya. Di Indonesia ini, ya, perusahaan ini ada ternyata sudah 18 tahun sejak 2005. Anehnya kita tidak pernah mendengar. Tadi Pak Iwan bilang saya berada di beberapa perusahaan MLM dan saya menseriusin bisnis network marketing ini sejak tahun 2008. Jadi 15 tahun. Tapi sejak 15 tahun itu saya belum pernah dengar Songhot. Saya juga cukup terkaget-kaget ini sudah ada 18 tahun di Indonesia. Dalam artian saya yang kemana aja. Saya nggak tahu apa siapa yang nggak tahu nih ya. Nah, tapi alhamdulillah artinya saya juga dipertemukan dengan satu perusahaan, memang sudah mungkin takdirnya saya dipertemukan kita-kita semua pada saat ini ya, yang dimana beruntungnya kita adalah berada di gerbong pertama, karena di sini dimulai itu dengan adanya leader itu sejak 24 Juni. Jadi kalau dihitung sekarang baru berapa bulan ya? 5 bulanan ya? 5 bulanan. Tapi dengan 5 bulan itu, saya juga terkaget-kaget dan terkagum-kagum sekaligus karena saya mendengar bahwa mitra atau member di Shanghai ini sudah mencapai 4.000 mendekati 5.000. Saya kaget ketika selalu setiap saya meregistrasi member baru, itu angkanya loncat-loncat, Pak. Loncat-loncat, naiknya bisa 100 orang, 200 orang. Wah, ini percepatannya edan ini buat saya ya. Dahsyat ini. Nah, dari situ juga saya akhirnya berpikir, saya ini banyak orang di luar sana yang berlari. Terus kenapa saya nggak berlari gitu kan? Akhirnya saya ikutan berlari. Lagi-lagi terinspirasi oleh eh, rekan-rekan yang juga guru-guru saya itu, terutama Pak Tirta, Pak Rusli, Pak Aceh, Pak Masuri. Waduh, mereka lari kenceng banget gitu kan. Gimana saya bisa secepat mereka gitu kan? Wah, luar biasa deh. Nah, akhirnya saya melakukan saja gitu. Karena saya tidak mau tertinggal jauh sama mereka. Minimal saya dekat-dekat sama mereka biar tahuan kecipratan ilmunya lah gitu. Nah, di Indonesia ini kita sudah ada beberapa lokasi pusat distribusi di Medan, Tanjung Balai, Batam, Pekanbaru, Palembang, dan Jakarta. Keunggulan produk Sanghor, yang produk Sanghor, keunggulannya ada produknya ini produk sehari-hari. Yang menarik itu, saya pribadi tidak akan mengikuti satu perusahaan MLM ketika produknya itu produk kebutuhan ketiga. Saya selalu di produk yang namanya dua hal. Kalau nggak produk kebutuhan utama, produk kesehatan. Nah, jadi karena produk itu pasti repeat ordernya
tinggi. Untuk sellingnya juga tidak terlalu sulit karena memang kebutuhan. Sekarang siapa yang tidak butuh sehat? Ya kan? Orang kecil, orang besar, orang tua, muda, orang kaya, orang tidak kaya, mereka pasti butuh sehat. Jadi ini peluangnya sangat-sangat luas, Bro. Dan menarik. Terus produk Sanghor seperti apa sih? Produk Sanghor alami, aman untuk semua orang, bahkan bayi, ibu menyusui, lansia, dan juga dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Terus produk Sanghor terbukti bermanfaat bagi kesehatan, juga pengobatan. Menarik kan? Juga produk Sanghor ini mudah untuk di stok kembali. Jadi di sini kita bisa lihat gambar-gambar produk-produk ya. Mungkin yang sementara ini baru tahu kopi, ternyata, kok ada produk-produk lainnya? Ada pasta gigi, ada perawatan wajah, perawatan rambut, ada kebersihan rumah tangga, dan lain-lain. Ternyata produknya banyak. Ya, menarik kan? Jadi bisa bervariasi lah. Nah ini mengenai legalitas. Setelah syarat pertama produk, saya pribadi akan juga melihat legalitas dari perusahaan tersebut. Seperti apa legalitasnya. Kan tidak lucu ketika kita sudah berjuang, berusaha, ya ternyata legalitasnya eh, nggak ada ataupun sedang diproses atau apa segala macam dan akhirnya dengan mudah saja nanti perusahaan akan bilang scam lah atau apalah ya istilahnya ya. Jadi legalitas itu penting. Jadinya saya memantau legalitas dari segi sertifikat ini ya. Juga produk-produk kita itu sudah halal Jakim kalau di Malaysia ya, halalnya halal Jakim, kalau di sini halal MUI dan kabar baiknya adalah Indonesia dan Malaysia sudah menjalin kerjasama kedua belah pihak untuk proses halal. Jadi artinya produk yang di Malaysia sudah melalui proses halal Jakim ketika dijual di Indonesia tidak harus memproses halal MUI lagi. Begitupun sebaliknya. Artinya karena mungkin kita dua rumpun yang mirip ya dan juga memang dan di sana juga negara notabene negara Muslim, kita juga negara Muslim yang terbesar, jadi mirip lah. Nah, ini juga produk-produk kita juga terdata di Badan POM. Semuanya ada. Jadi bukan produk yang diluncurkan dulu baru Badan POM-nya diproses. Tidak. Jadi sangat-sangat tertib, sangat-sangat tertib. Seperti misalnya produk yang nanti mudah-mudahan segera eh, akan ada ya. Ini produk yang banyak ditunggu orang yaitu tehnya. Teh yang mengandung ganoderma juga. Sekarang sedang diproses di Badan POM. Mudah-mudahan ketika izinnya keluar, nanti kita bisa sama-sama menikmati tehnya. Oke. Eh, nah, ini salah satu eh, legalitas yang bagi saya sangat-sangat krusial. APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. APLI ini adalah asosiasi yang melindungi kita, bukan melindungi perusahaan. Jadi mengcover kita untuk supaya satu perusahaan MLM itu tidak bisa semena-mena karena APLI ini akan memberi izin kemudian memantau suatu perusahaan MLM tersebut karena APLI ini merupakan satu buah asosiasi yang kepanjangan tangan dari Asosiasi Direct Selling Internasional. Kalau nggak salah WFDSA, World Federation Direct Selling Association di Washington DC gitu ya. Jadi asosiasi ini sudah cukup tua. Jadi kalau nggak salah tahun 87, jadi kredibilitasnya sudah sangat-sangat oke lah ya. Nah ini juga ada ISO 9001 ini mengenai produksi ya, kualitas produksi dan ini bagus sekali, jarang begitu perusahaan memiliki ISO ini ya. Kita memulai dari Ganoderma yang selama 35 tahun ini. Jadi perusahaan Shanghor ini memiliki satu buah pengembangbiakan Ganoderma terbesar di dunia. Luasnya sekitar 48.000 meter persegi. Jadi sekitar 4,8 hektar ya. Itu dengan teknologi canggih semuanya dengan juga rumah kaca yang sedemikian rupa yang disesuaikan suhunya dengan suhu biasa Ganoderma itu eh, tumbuh dan berkembang. Jadi ini sangat-sangat otomatis sekali dan ketika misalnya tidak ada cahaya, kekurangan cahaya, ya kacanya ini akan membuka sendiri gitu.
Nanti suatu saat ketika sudah itu menutup kembali. Ketika panas, suhunya terlalu tinggi, pengkabutan dilakukan. Jadi dikabutkan gitu supaya kelembabannya juga terjaga. Dan ada air katanya ya yang mengerucuk, mengalir di bawahnya gitu. Jadi memang dibuat supaya seperti habitat aslinya. Nah, saya belum pernah ke sana, tapi ini diceritakan oleh top upline Singapura kita, Mrs. Janice Gan. Beliau menceritakan itu karena kemarin ketika beliau datang ke sini, itu beliau menceritakan itu. Dan yang menariknya lagi, produk yang mereka jaga ini bibitnya sangat-sangat terjaga. Kualitasnya sangat-sangat terjaga. Suplainya sangat-sangat terjaga. Jadi artinya perusahaan Shanghor ini tidak bergantung pada pihak ketiga. Bayangkan ketika dia bergantung kepada pihak ketiga, misalnya petani, perusahaan Shanghor beli ke petani. Bagaimana ketika mungkin musimnya sedang tidak bagus, sedang musim salju misalnya, atau sedang musim panas atau seperti apa? Pasti mutunya akan naik turun, ya. Dan ketika mutunya turun, bagaimana dengan produknya? Kan akhirnya berdampak pada produknya. Ini produk sangat-sangat ketat sekali. Ya. Kemudian juga ketika tidak ada ketergantungan dengan pihak ketiga, artinya juga harga harga bisa terkontrol. Terbukti dari sudah lama harga tidak ada naikkan harga karena mereka tidak tergantung. Tidak ada harga tiba-tiba melonjak ya kayak mungkin sekarang yang kita alami, cabai mungkin mahal ya kan. Atau tiba-tiba nanti mungkin ini mahal karena memang kita tergantung pada pihak tiga. Tapi Shanghai tidak. Dia memiliki produksi hulu yang mandiri. Dia bisa jaga kualitas dan supply. Kemudian di Shanghai ini juga punya pabrik. Pabriknya ini juga nggak kalah canggih. Pabriknya dengan teknologi Jerman dan semuanya diproses ekstraksinya di sini. Proses ekstraksi ya, maksudnya apa? Jadi saya diceritakan sama Miss Gan bahwa dari 100 kilo Ganoderma atau lingzi yang dipanen, itu diekstraksi. Diambil saripatinya. Yang diambil itu cuma 10, akhirnya yang jadi cuma 10 kilo. Yang 10 kilo itulah yang dijadikan untuk produk-produk eh, Shanghai ini seperti kopi, teh dan lain-lain ya. Bayangkan itu saripatinya. Artinya juga dari saripatinya itu walaupun sedikit tapi dampaknya dahsyat. Lalu kemana yang 90%, 90 kilo tadi? Dibuang, Pak. Tidak dipakai. Jadi bayangkan dari 100 kilo cuma jadi 10 kilo dan kemudian itu dimasukkan ke produk-produk Shanghai. Makanya kopi, kalau kita lihat dan perhatikan, ganodermanya, Ganoderma lucidum, kalau nggak salah ditertuliskan di situ, itu nilainya tidak sampai 1%. Kecil, Pak. Kecil, Bu. Tapi ketika kita konsumsi, rasanya tuh begitu dahsyat. Itulah saripati yang digunakan. Jadi, eh, mutu yang sangat-sangat diutamakan oleh Shanghai ini. Dan itulah kenapa menjadi sebuah alasan, akhirnya terjawab sudah, kenapa perusahaan Shanghai ini bisa bertahan 35 bahkan 36 tahun. Karena mereka mengutamakan mutu dan kualitas yang tinggi. Ya, tidak kalah juga para profesor yang bekerja di sana selalu meneliti untuk selalu memberikan produk-produk yang terbaik. Inilah yang Kingene Dharma, ini begitu banyak literasinya, ya. Saya mungkin tidak akan membacakan satu-satu, uh, tapi nanti mungkin bisa dibaca lagi literasinya. Oke, Pak? Ini Ganodermanya bentuknya seperti ini. Mungkin yang suka pernah naik gunung ataupun ke hutan, mungkin pernah lihat ya produk ini. Jamur seperti ini. Ini yang sangat-sangat mutunya bagus. Dan ini dikatakan adalah herbal terbaik karena sudah digunakan ribuan tahun yang lalu di Tiongkok hingga sekarang. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu digunakan oleh para kaisar, para bangsawan Cina. Dan inilah akhirnya yang menjawab kenapa dulu bangsa Cina itu sering berkelana kemana-mana, tapi mereka mempunyai fisik yang sangat-sangat kuat. Ternyata bisa jadi ini rahasianya, Ganoderma ini. Dan inilah menjadi pengobatan, penyembuhan, dan saya pernah ngeliat video juga bahwa Ganoderma ini adalah King of Herbs, artinya rajanya herbal. Sudah 2000 tahun untuk umur panjang ya, tapi ya itu kembali lagi.
kepercayaan. Tapi saya yakin ini memang produk bagus ya. Terus Ganoderma untuk apa? Nah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh kita ini akan lebih kebal kalau kita mengkonsumsi produk yang berbasis Ganoderma, mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif dan anti kanker, mengurangi kelelahan dan depresi. Ini juga sering. Jadi sering orang kelelahan, depresi, terus dia minum kopinya, depresinya hilang, kemudian malah bisa istirahat dengan tenang. Artinya biasanya kalau orang stres itu agak-agak susah untuk tidur, tapi justru dengan kopi ini malah tidurnya lebih bagus kualitasnya. Nah, kemudian mencegah penyakit jantung ya, karena Ganoderma ini lebih diutamakan kepada menjaga hati atau liver kita dan memperlancar peredaran darah. Jadi kalau darah lancar katanya ya penyakit bubar, seru kan? Terus juga menjaga kesehatan hati dan ginjal di sini jadi bagus sekali ya untuk kita. Terus mengurangi penyakit kronis, terus melawan infeksi bakteri dan virus, mencegah alergi. Kalau melawan infeksi bakteri dan virus, berarti kemarin sangat-sangat bagus tuh dengan eh, dihantamnya pandemi, ini berarti sangat-sangat cocok. Lalu mencegah alergi dan menjaga kesehatan otak. Nah, ini produk yang cukup fenomenal, produk yang sebagai pintu pembuka dari bisnis kita. Kopi yang dimana setiap orang minum kopi kebanyakan ya. Saya juga salah satunya adalah eh, kopi mania, penggemar kopi. Saya minum bisa 13-14 sehari. Akhirnya saya menemukan sebuah kopi yang bagi saya seru rasanya. Dan ternyata bukan juga cuma seru rasanya, tapi eh, khasiatnya juga asik gitu ya. Nah, ini ada dua, kita lihat ya, ada yang silver yang atas dan bawahnya ini ada yang warnanya gold. Yang silver ini adalah yang 3 in 1, isinya Ganoderma, kopi, dan creamer. Nah, yang gold ini ada tambahan gula tebu di situ. Jadi rasanya manis, tapi manisnya juga nggak terlalu manis-manis banget. Next selanjutnya, nah isinya ini. Itu tadi ya, yang Kin Ganoderma, biji kopi Brazil premium, yang kita tahu Brazil adalah penghasil kopi terbesar dan terbaik sejak 150 tahun yang lalu. Jadi saya sebelum ini saya tadi baca-baca browsing-browsing. Kenapa sih kopi Brazil? Ternyata Brazil memiliki kopi terbaik dan terbesar. Terus creamernya dari minyak kelapa ini dari Belanda. Terus yang Kin Ganoderma sendiri atau orang orang menyebutnya Lingzi sama aja ya. Dan terus ini ada dua rasa seperti tadi saya katakan, pahit dan manis. Dan harganya satu box ini 142.000. Ini untuk harga member ya. Launchingnya 24 Juni 2023, jadi baru sekali. Terus isinya 20 saset. Jadi 20 saset. Dan kalau dihitung-hitung, itu per saset hanya 7.100. Murah. Dan kalau kita sudah merasakan, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah merasakan, rasanya pasti nikmat. Ada gurih-gurihnya gitu. Ada kopinya juga, bahasa anak sekarang apa ya? Kopinya rasanya nendang gitu. Tapi juga nggak begitu keras. Asik. Makanya ini kopi ternyata itu untuk bikin kopi ini ternyata mereka melakukan research and development itu selama 4 tahun. Keren banget. Kenapa sih 4 tahun? Iya, ternyata bagaimana Yangkin Gonedorma ini fungsinya tidak hilang ketika bertemu dengan kopi, kita bertemu dengan creamer, creamernya juga minyak kelapa, nabati ya, sehat, tidak ada lemak trans, jadi lebih aman gitu. Itu hebatnya, ya. Jadi kita tinggal beli, tidak usah mikir-mikir lagi, tinggal beli karena sudah di research and development selama 4 tahun. Kopi ini manfaat kopi juara, ini keren nih. Aman bagi asam lambung. Ini beberapa, ini sudah banyak kesaksian dan testimoni, dan kebetulan juga saya punya istri memiliki asam lambung yang lumayan, kalau sudah sakit bisa 2 hari, 3 hari tiduran aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sampai asam lambungnya ini bisa kadang-kadang sampai berdek di jantung kalau orang bilang, sampai berasa ke jantung. Bahkan pernah juga kita ke dokter jantung dan dokter jantung cuman ketawa, ini bukan sakit jantung, ini sakit lambung katanya. Dan tapi setelah itu istri saya coba minum kopi ini dan asam lambungnya
Alhamdulillah tidak pernah kumat-kumat lagi. Dan istri saya lebih suka yang pahit gitu. Kemudian migrain berkurang. Jadi kalau misalnya kita suatu saat sedang migrain, kita minum kopi aja. Simple, minum kopi. Ya. Terus mengatasi insomnia nih, beberapa juga banyak. Saya menemukan beberapa teman saya yang insomnia atau mereka yang tidurnya tidak berkualitas, ada yang tidurnya sudah 6 jam lebih, tapi ketika bangun tidur rasanya masih badannya masih nggak nyaman gitu. Jadi kayak kerja 2 hari gitu. Tetap gitu. Padahal tidurnya sudah cukup, sudah 8 jam. Nah ternyata kualitas tidurnya nggak bagus. Ketika diminum kopi ini tidurnya enak, tidurnya ngorok katanya, dan bangunnya itu seger, jauh lebih seger dari biasanya. Terus mengurangi sembelit ya, sembelit atau susah buang air besar. Karena sembelit ini juga cukup berbahaya, kalaupun kita agak jarang buang air besar, akhirnya yang kita konsumsi menjadi kotor ya, lambung kita menjadi kotor, menjadi akhirnya jadi sampah yang tidak terbuang, dan itu akhirnya menyerang diri kita sendiri dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, jadi racun. Ya, karena kita sembelit, tidak teratur pembuangannya. Terus nyeri haid berkurang. Terus detak jantung tidak meningkat. Ini menariknya juga, saya suka olahraga, teman saya juga beberapa yang saya tanya, gimana ini? Ternyata biasanya ngos-ngosan gitu ya. Ini tidak terlalu ngos-ngosan. Enak. Nah, ini menarik juga gitu. Jadi memang memperlancar peredaran darah, terus mengurangi kecemasan berlebih ya. Jadi ketika cemas atau apa segala macam, cukup bikin kopi, duduk lebih rileks gitu. Dan yang paling banyak ini adalah gula darah, tekanan darah membaik, gula darah itu bisa berangsur-angsur normal. Saya juga mengalami, ibu saya punya diabetes, jadi saya sekarang kasihnya kopi. Dan kebetulan beliau suka dengan rasanya cocok. Terus tekanan darah membaik, artinya yang biasa hipertensi ya bisa berangsur-angsur normal. Tapi tetap kita harus konsumsinya yang secara teratur untuk hasil yang maksimal gitu. Nah, ini kopi biasa dengan kopi juara. Kita lihat perbedaannya ya. Ini kopi saset biasa dan ini kopi juara. Banyak orang yang underestimate ketika melihat kopi juara, kemudian dia lihat saset. Wah, kopinya saset ya. Iya, tapi dicoba dulu deh. Dia bilang gitu. Jadi artinya mereka underestimate karena beberapa pengopi ya yang suka ngopi di kafe-kafe gitu biasanya mereka sudah underestimate dengan kopi saset. Kadang-kadang mereka suka ngeledek kopi itu digiling bukan digunting katanya gitu ya. Tapi itu guyonan-guyonan mereka. Tapi kita kasih coba aja. Dan ternyata faktanya adalah seperti ini. Kalau kopi saset harganya biasa Rp2.000, bahkan ada yang lebih murah. Dengan Rp2.000 saya juga kadang-kadang bingung. Kok bisa ya sampai Rp2.000 sampai ke tangan konsumen? Ini modalnya berapa? Untuk bikin saset berapa? Bahan bakunya apa? Kok bisa semurah itu gitu? Saya sempat tidak habis pikir gitu. Terus dengan rasa yang sangat-sangat nikmat gitu ya, sampai belum terjawab hingga sekarang. Nah, kalau di kopi Juara Cafe ini 7.100 atau 7.500 lah, lebih mahal sedikit. Tapi saya pastikan ketika kita konsumsi kopi ini tidak kalah dengan harga yang di luar sekitar 20-25 ribu. Rasanya bisa diadu, gitu. Nah kemudian ini dari sasetnya ya. Terus kopi yang saset biasa tidak sehat, kurang sehat karena kopi sangrai atau kopi kadang-kadang juga saya pernah ketemu orang ya, ketemu orang dia bilang, itu ternyata bukan kopi beneran, tapi jagung yang ditumbuk, dikasih essence gitu ya, mungkin rasa kopi, terus dikasih pemanis buatan, karena kalau gula gula asli pasti mereka nggak bisa harganya sampai 2.000 ini, pasti harus lebih. Terus creamernya juga menimbulkan lemak trans, yang ini menimbulkan yang kurang-kurang bagus lah kalau dikonsumsi secara lama ya. Kopi juara ini kopi sehat, ada kandungan ganoderma atau lingzi jamur tadi ya yang sangat-sangat bermutu. Yang ini kalau dikonsumsi secara teratur ini akan memberi kesehatan kepada kita yang lebih baik. Terus biji kopinya pun asli dari Brazil. Terus creamernya
creamer nabati. Jadi sangat-sangat sehat ya. Nah, ini kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu panjang kurang sehat bagi kesehatan. Nah, ini banyak sekali yang orang menderita diabetes atau apa yang gara-gara ini. Ada yang minum ini langsung dredeg, ada yang minum ini langsung mules, langsung mual dan lain-lain. Tapi saya pede sekali ketika ada rekan atau teman yang kebetulan punya mah atau punya GERD gitu, saya kasih kopi ini saya dengan PD-nya bisa memberikan dan saya bisa ajak minum bareng, saya tungguin 1 jam sambil ngobrol, ternyata dia lupa bahwa perutnya aman-aman saja. Dan kalau udah begitu sudah pasti, ujung-ujungnya pasti beli. Keren ya, gitu. Jadi senang kalau ketemu orang-orang itu. Kita bisa bantu mereka bisa menikmati kopi lagi ya, yang tadinya takut minum kopi, jadi bisa menikmati kopi dengan kopi yang baik dan menyehatkan. Konsumsi terus-menerus jangka panjang bisa memberi manfaat pada kesehatan. Ini yang menarik bagi saya. Kopi biasa sebagai pengeluaran. Jadi kalau kita membeli kopi biasa gitu ya, pengeluaran karena kita tidak dapat apa-apa. Bahkan jarang juga kita bisa beli kopi terus dibilang terima kasih Pak. Jarang, udah dikasih udah aja gitu. Tapi kita konsumsi kopi Juara Cafe ini menariknya berpotensi sebagai penghasilan. Dan teman-teman yang mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 4 bulan di sini, mereka sudah mempunyai penghasilan, artinya bisa membeli kopi Juara ini secara gratis, bahkan berlebih gitu, sudah bisa. Terus juga nanti mungkin kita bisa lihat kesaksian beberapa kesaksian yang sudah bisa bersaksi bahwa potensi penghasilan ini cukup cukup signifikan buat saya. Mungkin itu dari sesi produk, sedikit produk ya. Uh-uh. Nanti akan sebentar lagi akan ada satu sesi tentang bisnisnya. Jadi ya selamat ketemu kembali teman-teman. Mohon maaf tadi saya harus minum kopi dulu biar agak segar sedikit ya. Uh-uh. Kita sekarang bicara soal peluang bisnisnya, peluang usahanya ya. Boleh kita untuk masuk ke slide selanjutnya Pak Iwan. Nah ini begitu banyak survei yang menyatakan bahwa pengopi ini makin banyak, makin tren. Kita bisa lihat di jalanan di mana pasti begitu banyak warung-warung kopi ya bertebaran. Jadi artinya kopi ini makin banyak. Dan dari beberapa perusahaan yang saya ikuti juga eh, dan kabar baiknya adalah kopi ini sedang ramai-ramainya di dunia persilatan. Dalam artian dunia MLM ya, karena juga sama seperti di luaran di dunia konvensional pun eh, kopi-kopi juga makin bertebaran warung-warung kopi itu. Artinya kita sudah punya satu buah produk yang mumpuni, suatu produk yang kita bisa berbangga, suatu produk yang lain dan suatu produk yang bagi saya ini sangat-sangat unik, bukan hanya nikmat tapi sehat. Saya suka buka status segala macam, kadang-kadang itu saya tuliskan uh, cara sehat sehat dengan nikmat, dengan cara yang nikmat. Dengan cara apa? Cuma minum kopi. Sementara zaman dulu kopi itu banyak ditakuti oleh orang-orang yang mungkin sudah memiliki hipertensi atau sudah usianya sudah lanjut agak-agak takut ya. Tapi dengan kopi ini mereka bisa menikmati kopi, nikmatnya kopi kembali bahkan lebih sehat. Jadi kita membahas tentang kopi. Kopi mudah diterima, ya, mudah diterima di mana aja. Ya, seperti misalnya kita dengan bahasa-bahasa teman-teman, kapan nih kita ngopi? Sekarang gitu. Kalau dulu kapan nih kita ketemuan? Kapan nih kita makan? Kapan nih kita sekarang bahasanya kapan nih kita ngopi? Padahal ngopi itu bisa bukan berarti hanya ngopi, tapi mungkin meeting, mungkin juga nanti makan, mungkin juga kita hangout atau apa, tapi bahasanya ngopi. Keren gitu. Karena kopi ini ibaratnya jadi bahasa yang sangat-sangat dibuat pergaulan gitu ya. Nah, terus kopi minuman setiap hari. Saya pribadi minum kopi juga. Bahkan termasuk maniak lah. Nah, kemanapun saya pasti bawa kopi. Dan saya sekarang sudah tidak lagi meminum kopi yang di luaran. Saya harus minum kopi dari saya sendiri. Karena ya selain nikmatnya juga saya ingin sehatnya pasti. Terus kopi bisa dibicarakan oleh siapapun gitu. Dan pasarnya sangat besar. Nah ini menurut survei ini ada 64% wanita minum 1 cangkir kopi per hari. Ini 21% pria minum 2-3 gelas. Dan mereka juga tidak bisa hidup tanpa kopi.
Ini termasuk saya nih yang tidak bisa hidup tanpa kopi. Ya. Jadi saya sebenarnya memang coffee lovers gitu. Saya tahu kopi yang enak, saya tahu kopi yang cita rasanya kayak gimana, saya bisa ngerasain. Ah, ini kopi bagus, ini kopi enak, ini kopi keren, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya produknya banyak, produknya bagus, uh-uh, punya pabrik sendiri, pede banget kita gitu. Kalau nggak punya pabrik sendiri itu yang repot. Karena apa? Ketika kita stok produknya habis, perusahaan harus harus order ke perusahaan lain. Nah, permasalahannya kalau perusahaan lain itu melihat, wah ini kopinya laku, mereka naikkan harga. Lalu perusahaan eh, MLM yang kita geluti ternyata gimana? Naikkan harga juga. Akhirnya gimana di solusinya? Mereka utak-utik marketing plan. Akhirnya yang jadi korban siapa? Kita, Pak, yang para member. Oke, itu sedikit kilasan aja. Ya, artinya kita sudah berada perusahaan yang tepat karena kita punya produksi dari hulu ke hilir. Punya satu pengembangbiakan bahan produk, punya pabrik, dan ketika sudah jadi sudah dari pabrik kan bentuknya pasti produk. Produknya kan harus dijual. Shanghai tidak bingung karena Shanghai memiliki member yang begitu banyak, yang selain juga member, mereka juga konsumen. Mereka pengguna, mereka user. Kenapa mereka mau user? Karena produknya kembali lagi sangat-sangat bermutu. Ini kita cerita tentang konvensional sedikit. Misalnya ada eh, toko kopi janji saya gitu ya, misalnya ya, saya harus bikin lagi di daerah, misalnya karena saya di Jakarta Selatan, saya pengen bikin di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Saya harus cari lokasi, cari tempat, memikirkan sewa, terus merenovasi, terus mencari SDM. Waduh, saya pusing tuh, Pak. Saya tidak sehebat itu gitu. Dan modalnya pasti bertambah gitu. Sama seperti ilustrasi seperti ini kan. Untuk itu saya harus ekspansi kalau ingin memperbesar bisnis saya. Dan pastinya butuh modal besar. Kalau modalnya besar, risikonya udah pasti besar. Dan kalau modal besar, risikonya besar, untungnya pasti besar, Pak. Bila laku. Permasalahannya itu. Kalau nggak laku, nah ini yang repot gitu. Sudah modal besar, tapi kurang laku. Nah, gitu. Seperti bisnis waralaba lainnya, misalnya ada di dekat rumah saya itu ada Indojuni ya, Indojuni, Indo April gitu ya. Itu kan juga mereka waralaba. Itu juga bikin enak tuh kerjanya. Kita tinggal keluarkan modal, tapi kan modalnya nggak dikit, bisa ratusan sampai miliaran gitu. Permasalahannya nggak ada semua punya modal seperti itu. Terus gimana kita caranya untuk jadi pengusaha tanpa modal yang besar gitu kan ya. Nah, makanya dari itu kita beruntung sekali bertemu dengan PT Shanghai ini. Ini bagi saya adalah pertemuan yang mungkin jawaban dari doa-doa saya selama ini, mungkin juga jawaban dari pencarian saya selama ini, yang mungkin kenapa sih yang membuat saya suka di MLM? Satu hal. Yang utama adalah hanya di MLM ini saya itu bisa, kita atau semua ya bisa punya penghasilan yang eksponensial. Jadi nggak standar segitu aja. Nanti kalau mau naik gajinya gitu harus ngotot-ngototan, harus demo, harus apa, naiknya juga cuma 10% gitu ya. Sedangkan kebutuhan kita naiknya, inflasinya naiknya 20-30%. Kita tetap di bawah garis itulah, jangan tetap sulit gitu. Tapi di bisnis MLM ini menariknya, kita bisa memulai mungkin dari kecil, tapi dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, itu penghasilannya bisa berlipat-lipat ganda tuh Pak. Itu menariknya. Dan menarik kedua adalah di bisnis ini kita bisa membangun rekan-rekan, bisa nggak cuma kita doang, ya, nggak cuma kita aja, kita bisa mengajak orang lain juga untuk sukses, artinya ya, untuk berpenghasilan juga lah minimal gitu, dengan side jobnya terutama nggak apa-apa diawali dengan seperti itu. Nah, ini adalah bisnis Shanghai, manusia sistem dan manusia, seperti kita mengajak ya, mengajak berbagi lah, berbagi, kita berbagi informasi saja ke teman-teman, ke siapa saja, ke keluarga, dari ring satu terdekat kita, ke keluarga, sahabat, saudara, teman, dan lain-lainnya. Kita cerita saja dengan tulus saja. Nothing tulus pokoknya. Mereka mau monggo, enggak ya, siapa apa gitu ya. Jadi
santai saja. Karena sebetulnya apa yang kita miliki itu rekan-rekan kita, teman-teman kita itu adalah sebetulnya aset. Aset layaknya sama seperti seseorang yang misalnya punya lahan tanah gitu. Itu aset. Tapi ketika tanah itu tidak diapa-apakan, tidak ditanami apa-apa, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sama kalau teman kita itu cuma asal berteman saja tidak menghasilkan apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi bisnis? Akhirnya sama seperti tanah yang kemudian kita bangun rumah, yang kemudian kita kontrakkan, kita bangun kos-kosan, kita bangun petakan, atau kita bangun gedung, sama. Nah, ini kita bangun juga teman-teman kita sama-sama bangun, sama-sama belajar pada seperti saat malam ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama baru memulai gitu ya. Tapi beruntungnya lagi kita berada di gerbong yang pertama. Nah, nah bisnis Sanghor ini daftarnya gratis gratis. Di luar sana mungkin ada yang bayar, ada yang apa ya. Terus risikonya otomatis kecil, nggak ada gitu. Tapi untungnya besar, Pak. Untungnya besar. Gitu ya. Di luar sana mungkin ada yang sistemnya binary, trinary atau apa ya. Tapi saya menariknya sistemnya matahari. Jadi kita bisa eksplor eh, sesuka kita. Nah, terus juga hitungan poinnya generasi tanpa batas. Jadi tanpa batas level kedalaman sampai berapapun itu tercover ya. Terus, nah ini yang menarik. Ini salah satu kenapa saya memilih Shanghor. Saya akan masuk sebuah perusahaan network marketing. Kalau marketing plan ya itu tetap menguntungkan yang di atas dan kita tidak bisa melewati yang di atas, saya tidak akan ikut. Artinya downline bisa overtake upline. Overtake bahasanya bisa menyusul upline-nya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru masuk sekarang itu tidak menutup kemungkinan untuk menyusul baik dari segi penghasilan maupun peringkat. Ini cukup fair. Jadi siapa yang bekerja mereka yang lebih mendapatkan gitu. Sangat-sangat adil. Bukan berarti mereka yang sudah bertengger di atas, mereka hanya duduk-duduk santai-santai, yang di bawah ngos-ngosan, mereka yang di atas lebih menerima hasilnya. Itu saya tidak akan masuk seperti itu. Jadi salah satu yang utama adalah ini, downline bisa overtake upline. Nah, terus poin riset ke nol setiap bulan. Yes, banyak juga teman-teman saya yang berkata, poinnya dari nol lagi ya? Oh iya dong. Terus nggak diakumulasi terus? Iya. Oh, berarti dari nol lagi? Iya. Berarti kerja lagi? Iya. Ya kita kan memang harus kerja setiap bulan gitu. Kan? Oke, di MLM mana mungkin ada ini, ada akumulasi secara peringkat tinggi, secara pangkat tinggi. Tapi maaf, bonusnya tetap dihitung secara per bulan. Karena pada bulan itu pasti Pak. Jadi itu sebetulnya kadang-kadang suatu tipuan aja. Pangkat akhirnya banyak di luar sana pangkatnya tinggi, pangkatnya sekira suka bercandanya gini, pangkatnya jenderal tapi gajinya kopral gitu. Pangkatnya jenderal tapi bonusnya kopral gitu kan. Tapi di sini benar-benar fair. Jadi benar-benar dari nol. Benar-benar. Dan ini terbukti dari beberapa rekan-rekan hampir semuanya dari mulai menjalankan bisnis ini, bahkan upline kita Ibu Vita meninggalkan bisnisnya yang di Indonesia, beliau bisa meninggalkan hampir 1 bulan di Australia, bisnisnya bukannya lagi menurun Pak, melejit. Itu karena apa? Kembali lagi, produknya yang dahsyat. Jadi kalau kita masuk suatu bisnis ini karena produknya, dan kita bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun, mudah-mudahan dan insya Allah kita semua akan menjadi jutawan. Bahkan bukan penghasilan 1 juta, 2 juta, bisa belasan juta, puluhan juta itu memungkinkan, Pak. Karena apa, Pak? Produknya yang bagus dan bisa bertahan lama. Tapi kalau kita masuk suatu bisnis, itu karena uangnya, karena bonusnya, siap-siap. Mungkin dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun kita harus ganti bisnis. Karena apa? Scam. Karena perusahaan tidak mampu membayar produknya, membayar member-membernya. Karena terlalu besar payout yang harus dikeluarkan sehingga sayang-sayang. Akhirnya udah scam aja gitu, selesai ya. Kita tinggal gigit jari deh akhirnya. Terus tidak perlu penimbunan barang, tidak perlu menimbun barang. Kita tidak perlu stok banyak-banyak, oh, nggak perlu kok. Semuanya kita tinggal ajarkan teman-teman kita, member-member kita untuk belajar. Belajarnya pun gampang, tinggal ngechat by WA saja, responnya pun sangat cepat. Ini keren bagi saya. Ya, ada orang bilang, kok masih pakai WA ya? Kuno banget. Jangan salah, kalau pakai WA, kalaupun kita ambil sisi positifnya. Kalau pakai WA ada kesalahan apa segala macam, kita bisa revisi.
Tapi kalau langsung, waduh salah, mau belinya 5, ternyata 3. Aduh, saya harus beli lagi. Gitu. Gitu. Jadi pakai WA justru masih enak. Dan responsif banget admin-admin di Shanghai ini. Kita mau masukkan nomor ID, nomor rekening, apa segala macam, mereka sangat-sangat bantu. Tadi saya juga eh, minta cross check karena di NTT ada mitra saya itu belum sampai produknya. Saya akhirnya searching, tracking, dan kemudian ternyata akhirnya sore kebetulan tadi sudah sampai. Dan responsifnya sangat-sangat admin-admin sampai ini. Dan tidak ada pembelian bulanan wajib. Ini menariknya. Bahasa bahasa istilahnya suka teman-teman bilang bahasa tupo. Tidak ada tupo yang memberatkan kita. Di perusahaan lain, mungkin di kelurahan lainnya, ada tupo yang sekian nilainya, sekian poin atau dengan nilai rupiah sekian juta. Ketika kita harus beli itu, kemudian produk banyak di kita, akhirnya kita mau apa ini? Sedangkan yang perlu untuk kita gunakan di keluarga paling hanya 20% ya. Sisanya 80% diapain nih? Kita bingung, akhirnya kita jual. Ketika kita jual, susah. Akhirnya apa? Kita cutting price, kita jual dengan murah. Yang penting jadi duit lagi deh. Nah, itu akhirnya yang merusak tatanan dari MLM tersebut. Gitu. Akhirnya mereka jual juga di marketplace, di mana, di pasar-pasar di luaran dengan harga yang murah. Nah, inilah yang banyak-banyak tidak sehat. Nah, kita tetap dengan harga yang sangat-sangat bagus. Dan tidak ada tuh, belum lihat, saya lihat, kita jual saya dengan harga yang lebih up 20-30% aja orang masih bisa terima kok. Terus sangat adil dan tidak pernah berubah sejak 35 tahun. Ini artinya, saya bingung. Ini yang bikin sistem ini keren banget. Ini yang bikin sistem ini jenius banget. Karena sudah 35 tahun nggak berubah Pak marketing plan-nya. Artinya apa? Ini yang bikin jenius amat ya. Sampai sekarang masih dipertahankan dan masih bisa berlaku. Sedangkan MLM lain mungkin 2 tahun, nggak sampai 2 tahun, kadang-kadang mereka ganti marketing plan. Ribet. Sedangkan marketing plan itu adalah ibaratnya untuk seorang mitra member adalah sebuah peta perjalanan untuk dia merencanakan sebuah bisnisnya di perusahaan network tersebut. Terus harga produk terjangkau dan stabil. Ini benang merahnya kenapa dia harga produknya terjangkau dan stabil. Karena dia punya punya bahan baku sendiri, punya pabrik sendiri, tidak ada ketergantungan atau istilahnya maklon produk dari yang lain. Jadi tidak ada ketergantungan dari pihak ketiga. Ini keren, ini menarik, ya. Ini ada 2 jenis bonus, sebetulnya ada 3 ya. Satu lagi mungkin bisa kalau kita bilang itu bonus retail, terserah. Bapak bisa jual dengan harga 142 itu, Bapak bisa jual tuh. Bapak Ibu bisa jual, bisa bisa kalau ada yang tertarik ya, bisa jual di 160, 170, 180 ya, bahkan nggak jarang ada yang jual 200, ada yang jual 250, bahkan saya dengar ada 300.000. Tapi laku, tapi memang mereka jualnya di pedalaman yang memang butuh transportasi luar biasa gitu ya. Nah, artinya kita boleh menjual lebih dari 142.000. Tidak ada patokan baku untuk menjual berapa ya. Tapi yang kita tidak boleh adalah kita menjual di bawah 142.000. Ya, jangan. Nah, itu perusahaan akan menindak cukup tegas soal itu ya. Terus kedua ada bonus prestasi 4-28%. Ini yang kita lihat di sebelah kanan ini adalah bonus prestasi 4-28%. Di sini ada 400, 800, 600. Ini ada omset, omset per bulan. Nah, ini adalah bonus prestasinya. Komisi kita akan dikalikan seperti ini. Nah, jadi semakin besar omset kita, pengalinya juga semakin besar. Bagi saya, ini adalah bocoran karir, yang tuntunan karir yang diberikan Shanghai. Jadi ketika saya melihat ini, wah, awalnya 400. Berarti saya 1 bulan pertama, target saya 400. Saya uber 400. Dan 400 itu cuma 16 box kopi. Kalau satu kopi itu kan nilai poin value-nya 26. Jadi 400 kopi cukup. Ya sudah, saya mulai action saja. Ternyata saya nggak dapat Pak 400 Pak. Pada bulan pertama, saya dapatnya 1.600. Kenapa? Produknya yang bicara, produknya yang keren. Jadi ada orang misalnya, ada teman misalnya, saya berikan satu box gitu, 2 hari lagi setelah dia rasain, dia beli 2 box lagi. 2 hari lagi dia beli 2 box lagi. 2 hari lagi dia beli 2 box lagi. Saya tanya, sudah 7 box, ini buat siapa? Saya tanya gitu. Apa dihabisin sendiri kan nggak mungkin. Ini produknya keren. Jadi
Saya kasih ke tante saya kasih ke om saya kasih ke adik saya kasih. Kan ini produknya bagus, saya jadi sehat. Produknya yang bicara. Lagi-lagi seperti itu. Heeh. Nah, ini adalah target kita, Pak. Kalau saya bagi pribadi, bocoran saya bulan pertama saya 400 bulan ini. Tapi alhamdulillah, bulan pertama saya sudah dapat 1.600. Seru. Habis itu ya, tinggal turun, tinggal naik dengan sendirinya. Gitu. Ini bocoran. Nah, ini 4 sampai 28% nih, 4 sampai 28%. Lalu apalagi bonusnya? Bonus kepemimpinan atau royalti. Nah, ini lagi yang menarik, Pak. Ini yang menarik, ini yang gede benar. Artinya apa? Ketika kita sudah mencapai 13.000 poin kita, ya kita sudah bisa mencapai 28%. Gede, Pak. 28% tuh gede. Udah gitu, dan ini kalau kita sudah menciptakan satu elit, kita peringkatnya vice manager. Kalau kita sudah bisa ngebantu 3 orang menjadi elit, kita dapat lagi tambahan komisi 6,7%. Kita dapat lagi menciptakan 3 elit, kita dapat 4,0%. Kita bisa ngebantu lagi downline kita menjadi 5 elit ya, kita dapat tambahan lagi, Pak. Jadi semakin banyak kita bantu orang, semakin dihargai oleh Shanghor ini. Boleh tepuk tangan untuk Shanghor, Pak, dengan mengetik angka 8888 3 kali. Jadi semangat berarti ya. Ya. Jadi kita lanjut ya. Hmm, Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ketika kita sudah bisa membantu 7 orang menjadi elit, ya, kita dihadiahkan satu buah peringkat yang dinamakan Diamond. Ini peringkat yang prestisius di Shanghor ini. Saya pernah nanya ke Miss Gan ya, itu saya pernah dapat sesuatu, bahkan kabar katanya di Myanmar, Myanmar negara yang cukup kecil lah, tidak sebesar kita, mungkin mungkin ekonominya juga ya mungkin masih di bawah kita ya. Uh-uh. Tapi ajaibnya di sana itu bisa menghasilkan 80 orang diamond, Pak. 80 orang diamond. 80 orang yang mengentaskan kemiskinan keluarganya dengan berperingkat diamond. Dahsyat banget, Pak. Gitu. Kalau di sana bisa, Indonesia pasti akan lebih bisa. Ya, pasti lebih bisa. Bukan hanya 80. Mungkin ratusan diamond-diamond ini akan bermunculan tahun depannya. Nah, peringkat itu sangat prestisius sehingga akan mendapatkan, ini kita diberikan suatu traveling untuk 2 orang, Pak. VIP lagi kelasnya. Ya setahun 2 kali. Kenapa 2 orang? Member di Shanghor ini adalah member berpasangan. Jadi ketika kita menjalankan bisnis ini, ya otomatis bersama pasangan kita. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan juga berdua, dikasih tiketnya berdua, dikasih fasilitasnya semua berdua, dan fasilitasnya VIP. Hotel pun misalnya hotel bintang 5 gitu ya. Terus dapat dana mobil, Pak. 4 tahun sekali ganti. Disuruh ganti mobil gitu ya. Tapi dikasih dananya. Nanti terserah dananya mau dialokasikan kemana, terserah. Nah, terus pada bulan Januari kita dapat bonus akhir tahun internasional. Kita dapat bonus akhir tahun internasional di perusahaan internasional. Keren. Gaji ke-13 nih, Pak. Nggak kalah kita dengan pegawai yang di luar sana gitu. Jadi punya gaji ke-13. Terus warisan bisnis beserta fasilitas. Bukan hanya peringkatnya, juga fasilitasnya. Ketika perusahaan ini bisa diwariskan segitu. Iya, saya percaya karena perusahaan ini sudah 35 tahun. Tapi saya bertanya-tanya ketika mungkin ada yang memprospek saya, itu ini bisa diwariskan, bisa. Perusahaannya udah berapa tahun? Baru setahun. Gitu. Pertanyaannya, apakah ini perusahaan yang prospek saya ini bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun? Itu dia, Pak. Nah, jadi kita sudah berada di perusahaan yang tepat ini. Inilah Shanghor mengubah kehidupan sebanyak 700 pasangan diamond. 700 pasangan diamond. 700 orang berpenghasilan di atas rata-rata. Ya, selama 35 tahun dengan memberikan keuntungan sebanyak ini 19 triliun ini. Ya, nolnya 9 ya. Jadi 19 triliun. Kalau 19 triliun dibagi 700 berapa? Saya tadi ngitung kalkulator saya rusak jadinya. Ya, keren ya. Jadi artinya apa? Komitmennya ini memang bukan kaleng-kaleng.
bukan sembarangan, tapi memang suatu komitmen yang bagus sekali dari perusahaan Salvar ini. Ini yang sedang booming. Satu konsep di mana booming di mana-mana. Konsep konsep paling gampang. Satu-satu-satu. Ya. Jadi rencana penghasilannya ini konsep satu-satu atau caranya gini, cuma gini, Pak. Cuma gampang banget. Jadi kita cuman ajak teman berbagi kesempatan, berbagi opportunity, berbagi peluang sama teman-teman kita aja. Satu orang 1 bulan. Dan kemudian teman-teman kita itu juga meminum kopi juga sama seperti kita. Dan mereka juga komitmen dalam jangka waktu 1 tahun, mereka sebulannya berbagi, mengajak 1 orang teman saja. Sedangkan pasti di handphone kita tuh teman banyak banget, ratusan bahkan ribuan. Sangat-sangat mudah untuk mencari ini. Ya, tapi eh, ini saking gampang ya, kita saking gemes jadinya. Terus 1 tahun konsisten, secara konsisten ya, kita akan dapat sekitar 36 juta. Ini sudah dihitung dan ini bukan konsep dari leader, tapi ini adalah konsep dari PT Shanghor. Konsep yang dikeluarkan perusahaan. Dan ini membuktikan sudah banyak orang-orang yang mencapai 36 juta. Meledak luar biasa di Malaysia dan di Singapura. Ya, sederhana, sangat mudah diduplikasikan. Kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan pastinya manfaat kesehatan karena kita berada di perusahaan produk kesehatan. Dan inilah yang buat teman-teman nggak betah juga. Banyak teman-teman sekalian tuh bukan cuma satu, mereka satu, tapi ada yang satu hari, ada yang 1 orang 1 minggu, bukan 1 bulan. Karena orang-orang Indonesia ini pada senang berlari ya, pada ngebut semua. Nah, ini bagiannya ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kita pada bulan pertama ya ada gambar ini 2 orang ya. Ini gambar kalender ya. Ini gambar 2 orang paling atas. Kita bulan pertama ngajak 1 orang ya. Bulan kedua masing-masing ngajak 1 orang jadi berempat ya. Terus kita sudah berempat ya. Kita masing-masing ngajak orang jadi berdelapan ya. Memang di bulan pertama, kedua, ketiga kita belum mendapatkan bonus di sini karena memang belum 400 poin tadi gitu. Tapi di bulan keempat ketika kita 16 orang ini ya kita sudah dapat. Nilainya mungkin belum seberapa ya, tapi patut disyukuri karena apapun yang besar berawal dari yang kecil gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi lihat, ketika ini dilakukan secara konsisten, bayangkan Pak, dalam bulan ke-13 kita dapat penghasilan 36 juta. Padahal kita cuma ngajak 1 orang selama 12 bulan. Gitu. Dan semua ngajak seperti ini. Nah, ini baru satu kopi. Bagaimana ketika mereka konsumsi kopi plus odol? Bagaimana mereka ketika konsumsi kopi plus odol plus teh plus produk lainnya? Pastikan lebih dari ini, gitu kan? Menarik kan? Ini cara-cara gampang. Bahkan kalau kata ada upline leader di Malaysia di sana, ini dia bilangnya cara males, gitu. Cara males. Tapi terbukti teman-teman ngajak ternyata di per bulan pertama teman-teman tuh ja, bukannya lagi nggak dapat Pak, ada yang dapat 48.000, ada yang dapat 147, ada yang dapat 300-an, ada yang 700-an, gitu. Bahkan top upline kita ya Ibu Vita di bulan pertamanya sudah dapat 1,7. Padahal bulan pertama itu Pak. Apalagi sekarang udah bulan keempat, kelima ya. Wih, ngeri. Ya. Nah, kesaksian bonus 3 bulan pertama. Nah, ini bukti tadi saya bilang adalah eh, fakta nyata. Fakta nyata. Ini sebetulnya rekan-rekan saya ini juga bukan hanya rekan tapi inspirasi saya yang membuat saya tetap bersemangat. Guru-guru saya sering nyontek ilmunya beliau ya. Wah, dan orang-orang ini orang-orang bagi saya orang-orang hebat akan menjadi orang-orang tertinggi di Shanghai ini ya. Nah, ini top upline kita Ibu Vita dari Jakarta. Bulan pertama di bulan Agustus beliau menjalankan bisnis ini, bonusnya 1.760.000. Ini baru bulan pertama, Pak. Padahal tadi ngeliat skema tadi itu baru belum dapat apa-apa. Nah,
Ini ada lagi Pak Rusli Lampung. Ya, ini master juga ini Pak. Wah, sangat berapi-api kalau bicara beliau nih. Beliau pada bulan Agustus bonusnya 279.000. Ini ada Pak Rusli mengajak Pak Acip nih. Pak Acip dari Tuban, Jawa Timur. Bonusnya 8.600. Nah, ini ada Pak Tirta Wijaya Sidoarjo. Ya. Ini orangnya sangat-sangat sumringah. Saya selalu senyum-senyum kalau melihat beliau nih. Ya. Agustus 20, ya, masih belum dapat bonus, Pak. Tapi beliau bukan nggak berhenti. Beliau tetap melakukan ini, tetap jalankan ini karena beliau tahu ini pasti bagus, ini bagus ini. Nah, pada bulan selanjutnya, bulan September, Pak Eri dan Ibu Vita bonusnya sudah mencapai 5 juta. Berapa kali lipat, Pak? Dari 1,7 ke 5,2 gitu. Nah, kemudian ini ditinggal ke Australia nih, Pak. Gitu. Masih naik begini. Terus Pak Rusli 2,2, Pak. Pak Acip ini 1,5. Terus Pak Tirta 452. Tapi di bulan selanjutnya, bulan Oktober, melejit lagi ke 8,9. Pak Rusli 5 juta. Pak Acip Tuban 2 juta. Pak Tirta, wih, melesitnya luar biasa. Bayangkan dari 452 ke 6 juta, gimana ceritanya nih Pak? Ini yang bikin saya bingung. Iya, iya. Saya kalau ketemu Pak Tirta, saya akan duduk sama dia mungkin 24 jam saya dengerin dia ngomong. Saya nggak mau ngomong, beliau aja yang ngomong deh. Iya, ajarin Pak gimana saya punya penghasilan segini. Ya, ini yang punya upline Pak Tirta, Anda beruntung. Anda beruntung. Ya, punya upline yang sangat ngegas ini. Ya, oke. Terus, ya, tuh. Nah, ini adalah top upline kita di Singapura. Beliau juga berpasangan ya. Testimoni pendapatan ini Miss Janice Gan. Kemarin belum lama juga sempat hadir ke Indonesia. Saya juga bertanya kenapa beliau hadir ke Indonesia. Ternyata karena perkembangan Indonesia ini yang membuat beliau ini terbelalak. Ini baru sekian, ini omsetnya udah dahsyat banget gitu. Akhirnya itu yang membuat Miss Gan ini kepancing untuk hadir dan pengen ketemu. Mana sih orang-orang yang luar biasa itu gitu. Akhirnya beliau ke sini, Pak. Beliau beliau tinggalkan 5 hari beliau di Indonesia nih, memberikan training, memberikan ilmunya. Ya. Nah, bonus tahun 2020 Singapura dolar ya sekitar 220.395. Ini kalau dirupiahkan 2,5 miliar. Jadi selama tahun 2020 beliau menghasilkan segini ya. Nah, kemudian juga pada tahun 2021 beliau menghasilkan segini 2,7 M ya. Dan perlu kita ketahui tahun 2020-2021 ini tahun apa Pak? Bu? Tahun pandemi ya. Tahun pandemi di mana-mana orang sulit apa segala macam. Tapi omset beliau, penghasilan beliau bisa bertahan bahkan lebih. Karena apa? Kembali lagi produk. Produknya bagus, produknya justru malah dipakai orang, produknya bikin orang lebih bertahan. Itulah kekuatan dari produknya. Ya. Nah, nah, ini bonusnya dapat kalau tadi 36 juta, ini 40 juta. Kira-kira ada yang mau 40 juta? Boleh. Tekan angka 3. Ya, yang mau 40 juta nih. Mudah-mudahan yang mengetik angka 333 akan berpenghasilan 40 juta. Amin. Ya. Ini strategi yang lain dari satu 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 tadi, ya. Ini strategi agak kencang sedikit, disebutnya strategi fast track. Jadi lebih lebih greget gitu. Nah, ini cuman 7 bulan, Pak. Kalau tadi, Pak, Bu, ya, ini menghasilkan 36 juta itu dalam jangka waktu 13 bulan, tapi ini 7 bulan saja. Nah, caranya gimana saat bergabung sponsori 3 orang dalam 1 bulan? Nah, 3 bulan, 3 orang tuh gampang. Teman sekolah, teman kuliah, tetangga, kiri kanan, depan belakang. Wah, pasti gampang lah 3 orang lah. Gampang banget tuh. Udah gitu komitmen tiap bulan belanja 3 kotak kopi. 3 kotak kopi gitu. Eh, 3 kotak kopi, 1 kopi mungkin kita konsumsi, 1 kopi mungkin buat berbagi ya, presentasi dan lain-lain, ngasih tester gitu ke teman-teman gitu ya, boleh. Satu lagi mungkin kita jual, pasti. 3 kotak kopi itu satu hal yang sangat-sangat mudah.
Mm-mm. Nah, terus duplikasikan dengan betul dan konsisten gitu kan. Nah, di bulan ke-7 bonusnya 40 juta. Ini pun sudah dihitung, ada hitungan-hitungan detailnya. Nanti bisa hubungi upline atau sponsor-sponsor Anda, minta hitungan kalau memang mau dihitung secara detail ya. Tapi buat saya pribadi, saya malas ngitung ini, saya mendingan daripada waktu saya terbuang untuk ngitung, mendingan waktu saya pakai buat action, buat presentasi, buat promosi, buat nge-share eh, produk, nge-share bisnis dan lain-lain gitu. Nah, ini fast track 337 kita nyebutnya ya. Mengajak 3 orang teman saja, 3 kotak kopi sebulan. Duplikasikan. Simple caranya, gampang banget. Dan menariknya perusahaan ini menyediakan medali. Ini medali beneran. Kalau kita pernah ke kantornya, kita akan melihat medali ini. Ada emas, perunggu, perak, dan lain ya kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 medali ini yang bisa Anda dapatkan sekaligus. Nah, ini teman-teman kita yang sudah di mana-mana ya, mereka sudah melakukan, mereka sudah action. Di sini sahabat-sahabat saya semua nih, beberapa saya kenal tuh, ada yang dari Bali, ada yang dari NTT, ada yang dari mana gitu ya. Nah, ini di sini juga ada saya juga dulu tuh. Ini kantor Sanghor kita ya. Nah, sini udah makin banyak. Ayo Pak, mumpung masih segini Pak, mumpung kita foto masih segini, foto saat kita akan foto dengan ratusan bahkan ribuan orang Pak. Heeh. Kita lagi-lagi beruntung di gerbong pertama kita ada Indo 1 Juara Cafe ya. Kita ada channel YouTube-nya. Ada channel YouTube yang sangat-sangat kita buat sedemikian rupa untuk mempermudah teman-teman untuk pertama belajar, kedua teman-teman bisa prospek, bisa nge-share sesuatu dari sini gitu. Ini channel YouTube khusus Indo 1 yang kita buat spesial buat teman-teman gitu, dan selalu diupdate, selalu ditambahkan gitu ya, dari acara-acara training, Zoom dan lain-lain ya. Nah, wujudkan impian Anda sekarang. Artinya kita sudah berada di perusahaan yang tepat, di kapal yang tepat, di teman-teman juga yang tepat, sahabat-sahabat yang tepat gitu ya. Jadi tinggal kita tetapkan impian kita. Kita tetapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, kita tuliskan, kita tempel di dinding, boleh, supaya itu selalu teringat sama kita, yang mungkin kemarin kita sudah kehabisan ide harus mau ngapain, dengan gimana kondisi Indonesia yang apa-apa sudah mulai mahal, tapi penghasilannya juga malah menurun ya. Solusinya apa gitu. Akhirnya inilah yang akhirnya kita dipertemukan dengan Shanghor ini. Bisa jadi pertemuan kita ini bukan pertemuan yang serta-merta begitu saja. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan. Karena ketika kita berdoa dan kemudian kita minta kesehatan, tidak mungkin serta-merta obat atau apalah itu jatuh di depan pangkuan kita. Begitu juga kita ketika kita minta diberikan rezeki, tidak serta-merta uang jatuh di depan kita. Semuanya itu ada wasilahnya, ada jembatannya. Dan jembatannya ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang paling peduli dengan Anda, hingga sampai ke informasi ini ke kita. Orang-orang luar biasa itu adalah sponsor-sponsor Anda. Mari kita ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor kita dengan mengetik angka 9. Terima kasih sponsor, terima kasih upline. Anda mungkin bukan siapa-siapa, Anda mungkin tidak kenal saya, mungkin sebelumnya tidak kenal sama sekali, bahkan orang jauh, orang yang siapa-siapa tiba-tiba menelpon, nge-share sebuah video, dan lain-lain. Anda adalah sangat-sangat peduli dengan kita-kita. Dan saya pastikan, orang yang pertama ingin Anda sukses adalah sponsor Anda, upline-upline aktif Anda. Mereka lah yang pertama ingin Anda sukses. Belum tentu keluarga kita, karena keluarga kita sendiri mungkin kadang-kadang belum tentu tahu bisnis ini seperti apa. Tapi upline Anda sangat-sangat tahu peluang ini terbaik buat Anda. Kenapa Anda disampaikan peluang ini? Karena Anda memiliki potensi untuk sukses yang mungkin Anda belum sadar. Karena tidak semua orang bisa melihat punggungnya sendiri. Perlu orang lain melihat punggungnya Anda. Dan upline-upline Anda, sponsor-sponsor Anda melihat Anda berhak untuk mengambil kesuksesan itu. Mari kita sukses bersama, mari kita melakukan ini dengan total sistem. Ikuti saja sistemnya.
kita kosongkan gelas kita. Kosongkan gelas kita bukan berarti kita buang airnya, kita minum. Kita minum. Kita ambil ilmu yang sudah terdahulu kita dapat, pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Kita kosongkan lagi, kita menerima lagi, mencerna lagi. Ya, ikuti saja apa yang dikatakan upline Anda, ikuti saja dengan komitmen yang baik, dan teruslah berjalan, dan mudah-mudahan kita akan sampai di satu titik di mana kita akan freedom, benar-benar merdeka, baik secara waktu dan finansial, yang akan kita nikmati bersama dengan keluarga kita. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Shanghai Indonesia. Ayo kita bangkit.